Surat izin keluar masuk atau SIKM menjadi syarat mutlak bagi warga Jakarta yang mudik ataupun pendatang yang ingin masuk ke ibu kota. Surat izin itu pun diharapkan bisa menangkal potensi masuknya pembawa virus corona ke wilayah Jakarta. Lalu sudah efektifkah penerapan SIKM khususnya menjelang penerapan new normal di ibu kota? Kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Selamat malam, Pak Wakil Gubernur, Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada analis kebijakan publik, ada Pak Trubus Radiansyah. Pak Trubus, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas. Sehat-sehat selalu, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pak Trubus sudah bergabung. Saya akan langsung ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, sudah hampir sepekan ya ini SIKM, kebijakan SIKM diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Evaluasinya bagaimana, Bang? Apakah cukup efektif dan seperti apa kemudian bisa melacak pemudik yang sebetulnya masih banyak juga yang lolos ini, Bang Riza? Ya, sejauh ini kami telah mengeluarkan ya Pergub 47 tentang surat izin keluar masuk ya. Dan juga Pergub 41 tentang pemberian sanksi denda, sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi sosial. Kedua Pergub ini dikeluarkan oleh Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta. Tidak lain tujuannya adalah untuk memastikan program daripada PSBB di DKI Jakarta bisa berhasil. Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan mengurangi secara signifikan daripada penyebaran virus tersebut. Kemudian yang kedua, di samping regulasi yang telah kami susun, kami juga telah menyiapkan checkpoint atau titik-titik pemeriksaan di Jakarta dan sekitarnya, di Jabodetabek, untuk memastikan bahwa arus mudik dan arus balik mudik berkurang secara signifikan. Ya. Karena kami memang khawatir terhadap arus mudik dan arus balik daripada daerah-daerah ke Jakarta. Kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan daerah-daerah lain di luar Jakarta untuk sama-sama bekerja sama dan membantu memastikan agar arus mudik maupun arus balik mudik bisa kita kurangi secara signifikan sehingga kemungkinan potensi penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Oke, baik. Bang Riza, untuk mereka ataupun masyarakat yang mungkin ada yang lolos, Bang Riza, atau bisa kembali ke ibu kota atau keluar dari ibu kota tanpa membawa SIKM. Nah, ini apakah ada pelacakan atau seperti apa yang dilakukan sebetulnya? Ya, kami kan tidak kurang dari 16 checkpoint yang kami siapkan, kemudian petugas kami turunkan, ada aparat Satpol PP, aparat Dishub, ada aparat dari polisi, Polri maupun TNI, ada tim gabungan situ untuk memastikan bahwa proses pengecekan, pemeriksaan bisa efektif. Sejauh pemantauan kami cukup baik, cukup efektif. Namun demikian mungkin ada 1-2 yang lolos. Kita tahu keinginan mudik sangat besar, keinginan balik juga sangat besar, sehingga ada saja warga yang mencari jalan-jalan keluar atau jalan-jalan tikus. Tapi sejauh ini semua titik kami pantau, kami monitor, kami cek. Dan kami juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan dari daerah-daerah sekitarnya untuk memastikan apabila ada arus balik dari daerah ke Jakarta itu sudah bisa dihadang, dihalau, disosialisasikan, dijelaskan, diberi pengertian untuk sementara waktu jangan dulu kembali ke Jakarta sampai situasi kondisinya sudah membaik. Kami tidak membatasi, tidak menghilangkan kemerdekaan. Jakarta bukan punya warga Jakarta, tapi punya kita semua. Semuanya boleh ke Jakarta, namun demikian kami minta untuk sementara tetap berada di kampung masing-masing sampai dengan nanti kita beri kabar kapan saat yang tepat untuk kembali ke Jakarta. Oke, jadi checkpoint tadi itu yang kemudian menjadi untuk menegakkan aturan tadi ya soal SIKM. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, bagaimana Anda melihat Pak pelaksanaan dari pemberlakuan SIKM ini? Apakah cukup berhasil paling tidak untuk menekan laju pergerakan masyarakat keluar dan juga masuk ke ibu kota dalam masa mudik ataupun arus balik? Iya, sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru untuk pertama kalinya di Indonesia, tentu keberadaan SIKM ini cukup efektif ya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi memang belum optimal gitu, karena masih beberapa hal di sana-sini masih banyak kekurangan ya, terutama dalam hal pengecekan itu sendiri, karena pengecekan kan diserahkan oleh Dinas
Perhubungan dan Satpol PP ya, karena pihak kepolisian hanya membackup. Nah ini kan tentu harus diperhatikan pula. Kemudian juga teknis untuk mendapatkan SKM ini juga ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu kan. Jadi ada hal-hal yang di situ masih harus diperbaiki sistemnya. Di mana kemudian kalau kemarin ada terjadi down misalnya kan sempat juga itu merugikan mereka yang mendaftar. Nah kemudian juga terutama untuk di daerah-daerah asal ini perlu juga disosialisasikan nanti ke depannya, karena memang setidak-tidaknya dengan adanya sekarang ini gelombang orang masuk ke Jakarta ini dengan adanya arus mudik ini kan bisa dikendalikan gitu loh, sehingga masalah penyebaran COVID ini setidak-tidaknya bisa kita tangani secara baik gitu. Tetapi memang ini belum optimal, itu aja masalahnya beberapa hal itu. Oke, baik Pak Trubus, ini kan tadi Bang Riza juga katakan memang belum tahu sampai kapan kemudian ya pemberlakuan SIKM ataupun untuk mereka yang mau masuk ke ibu kota. Kalau kita bicara soal pandeminya, tampaknya masih sangat lama begitu karena kurvanya pun masih sangat fluktuatif. Apakah ketidakjelasan sampai kapan ini diberlakukan membuat publik menjadi bingung tidak Pak bagi mereka yang ingin kembali ke ibu kota dengan segala macam kepentingannya misalnya? Iya, ini yang menjadi masalah kan. Artinya di Pergub 47 itu sendiri tidak ada, atau di surat Permenhub nomor 25 sendiri juga nggak ada batasannya itu sampai kapan kan gitu. Tetapi kalau kemudian nanti nggak ada kepastian, ada yang bilang sampai tanggal 7, tetapi kan kenyataannya juga masih ada pemikiran-pemikiran kemudian karena jumlah peningkatan dari pandemi COVID ini relatif tinggi gitu loh. Jadi menurut saya memang ini perlu hal yang perlu dievaluasi juga. Jangan sampai nanti tidak ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian kan masyarakat yang dirugikan gitu ya. Jadi nanti mau balik kapan urusannya. Sementara ini kan hanya untuk 11 sektor kan yang terkait dengan ini, kecuali ada sektor tambahan pariwisata dan sektor usaha. Tetapi sektor-sektor lain kan termasuk masyarakat yang ingin berusaha di sini kan jadi terhambat semua gitu loh. Kalau misalnya menunggu kepastian sampai ditemukannya vaksin malah nggak tahu-karuan karena kan masih lama. Tapi setidaknya ini mendekati new normal yang akan diberlakukan itu sudah bisa untuk mengurangi ya, karena mobilitas masyarakat ini kan dari daerah ke ibu kota ini bisa ditekan gitu ya karena kebanyakan sudah dikembalikan gitu. Cuman harus ada kepastiannya ini gitu menurut saya. Baik, saya tanyakan ke Pak Wakil Gubernur, Bang Riza, soal ketidakpastian sampai kapan ini menjelang new normal diberlakukan. Bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat, Bang Riza, yang mungkin juga menjadi bertanya-tanya sampai kapan kemudian bisa kembali ke ibu kota karena tidak ada kapan kemudian ini akan diakhiri misalnya begitu. Yang pertama, kalau PSBB itu sendiri, kita berapa hari ini sedang melakukan kajian, pemantauan, analisa, dan terus berdiskusi dengan para ahli, dan nanti juga tentu dengan pemerintah pusat, apakah PSBB yang kita mulai ketiga ini, tanggal 22 Mei sampai 4 Juni ini, bisa kita sudahi menjadi PSBB penghabisan sebagaimana disampaikan Pak Gubernur. Itu semua bergantung pada perilaku, bergantung pada sikap, bergantung pada ketaatan kita semua. Sehingga kita bisa memasuki masa transisi atau masa kenormalan baru. Itu bergantung pada kita semua warga Jakarta dan sekitarnya. Kemudian terkait SIKM sampai kapan ini diberlakukan, ya sangat bergantung pada situasi dan kondisinya. Apabila nanti kita lihat dalam seminggu ke depan umpamanya kurvanya sudah menurun signifikan, R0-nya sudah di bawah 1 sampai 0,8, 0,7, kemudian kita yakin juga di daerah-daerah lain juga sudah menurun. Nah itu dimungkinkan kita buka. Tapi kan faktanya sekarang di Jakarta memang terjadi penurunan sekalipun belum signifikan. Di daerah lain justru terjadi peningkatan. Ya sama juga bohong nanti kalau di Jakarta menurun tapi daerah lain meningkat. Kemudian dari daerah lain masuk ke Jakarta itu artinya memindahkan virus dari luar ke Jakarta. Atau sebaliknya kalau di Jakarta belum turun, kemudian kita persilahkan keluar, itu juga sama juga kita membawa virus dari Jakarta keluar Jakarta. Itu kita tidak inginkan, tidak boleh ada penyebaran virus dari Jakarta keluar, dari luar ke Jakarta dan seterusnya. Jadi semua kita masing-masing para pimpinan di daerah masing-masing menjaga daerahnya masing-masing dan saling membantu. Kita sama-sama saling berkoordinasi dan membantu. Bagi para yang ingin masuk ke Jakarta, harus balik, masing-masing gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota juga sudah memberikan
bantuan, dukungan kepada kami untuk mencegah, meyakinkan bahwa tetap tinggal di kampung untuk sementara. Bahkan beberapa gubernur seperti sampai Pak Ganjar juga sudah menyiapkan stimulus, bantuan kewirausahaan dan lain-lain. Itu yang kami harapkan masing-masing kepala daerah di daerah lain-lain melakukan upaya-upaya yang positif, mencarikan solusi terkait pemulihan ekonomi yang selama ini mungkin bekerja di Jakarta, mencari rezeki dan lain-lain karena belum bisa kembali ke Jakarta, masing-masing kepala daerah di daerah masing-masing mencarikan solusi terhadap saudara-saudara kita yang selama ini bekerja di Jakarta, kemudian pulang mudik ke kampung. Dan itulah salah satu upaya yang kami lakukan selain SKM, membuat cek, memberikan bantuan, mencarikan solusi, dan juga meyakinkan pada warga yang selama ini bekerja di Jakarta sekarang ada di daerah, dan keluarganya juga mohon dukungan untuk bisa menahan yang berkeinginan ke Jakarta. Sementara waktu, semakin kita taat, semakin kita patuh, semakin kita disiplin, itu artinya semakin cepat penurunan COVID Corona itu sendiri. Dan kalau semakin menurun, maka semakin cepat kita bisa memasuki kota Jakarta kembali. Baik, Bang Riza, bicara soal transisi menuju new normal ini. Nah, sudah sejauh mana kesiapan DKI Jakarta menyiapkan skenario new normal dan soal simpang siur berakhir PSBB, Bang Riza, apakah benar tanggal 4 Juni atau diperpanjang atau seperti apa? Dijawabnya nanti. Kami harus jeda terlebih dahulu. Bang Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta ditahan dulu dan juga Pak Trubus. Kami akan segera kembali saat lagi.